Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaila Bidul, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Impres 1 Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Video ini adalah pemaparan kegiatan diseminasi di sekolah. Kegiatan diseminasi budaya positif ini dilaksanakan di SD Impres 1 Salakan di sekolah saya. Adapun penyaji materi diseminasi budaya positif ini ada 2 orang, yaitu Ibu Harlina dan saya sendiri, Nurlaila Bidul. Kami berdua adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dan berasal dari sekolah yang sama, yaitu SD Impres 1 Salakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi kepada yang terhormat Kepala SD Impres 1 Salakan, yang kami hormati Bapak Ibu dan tenaga kependidikan yang sempat hadir pada hari ini. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan diseminasi budaya positif di SD Impres 1 Salakan dimulai. Marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala SD Impres 1 Salakan. Yang kami hormati Ibu Suryati, Sarjana Pendidikan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang terhormat guru-guruku yang hebat, guru penggerak dan guru-guru calon guru penggerak. Wah, ini hari adalah tentang diseminasi kegiatan penerapan budaya positif di sekolah. Berarti diseminasi itu sama dengan mendorong, beri contoh, dibuat untuk demi anak-anak kita ini. Diseminasi itu. Jadi di situ untuk guru penggerak, kalau ada guru penggerak ada 2, Ibu Ella dan Ibu Lina. Jadi pesan saya sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah di sekolah ini, semoga bisa diterapkan nantinya di sekolah kita tentang budaya positif. Seperti di sini tentang seperti disiplin, misalnya seperti
apa 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun dan lain-lain. Jadi itu insya Allah kami berharap agar diterapkan setelah selesai kegiatan ini insya Allah ke depan. Dan guru-guru calon penggerak semoga diperhatikan, diteladani, dicontohi ini yang sudah mulai jalan dan juga ada yang sudah selesai, dicontoh yang sudah selesai, dicontoh yang sudah mulai jalan, dan yang baru calon itu mudah-mudahan bisa dibuat seperti ini insya Allah ke depan. Amin. Dan untuk siswa semoga penerapan tentang diseminasi ini, budaya positif ini, semoga anak-anak bisa terapkan di sekolah maupun di luar sekolah sampai mereka dewasa nanti insya Allah. Amin. Jadi cuma itu penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih untuk sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Semoga apa yang menjadi penyampaian dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ke kegiatan inti, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9. Materi ini akan disampaikan oleh dua calon penggerak, yaitu Ibu Harlina STD dan saya Dorlaila Bidul STD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya di sini saya menyambung materi yang menjadi bagian saya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Harlina terkait dengan penyebaran penerapan budaya positif di sekolah, itu ada 6. Yang sudah disampaikan oleh Ibu Harlina adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dan yang menjadi bagian saya pada siang hari ini untuk menyampaikan materi ada 3 juga: kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Baik, sebelum lanjut Bapak Ibu, kita flashback beberapa menit yang tadi. Ada sempat ditayangkan oleh Ibu Harlina video yang saya rasa barangkali Bapak Ibu sudah ada juga yang menyaksikan itu di YouTube. Saya juga pernah menonton itu, tapi di saat diputar ulang masih terharu. Oke. Saya lihat tadi, saya perhatikan Bapak Ibu setelah diputar video tadi semua terharu, ada yang menangis. Berarti dalam diri Bapak Ibu ada rasa empati, ada nilai-nilai kebajikan, apalagi dikembalikan kita sebagai seorang guru. Bagaimana kemudian kita mendidik anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu kebutuhan dasar manusia. Saya minta partisipasi lagi dari Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu kebutuhan itu apa? Apa itu kebutuhan? Ada yang bisa bantu menjawab? Pak Dedi? Iya. Apa? Sesuatu yang harus dipenuhi, sesuatu yang diperlukan. Benar sekali Bapak Ibu, sesuatu yang kita perlukan, terutama kita sebagai manusia. Baik Bapak Ibu, menurut Abraham Maslow pada teori hierarki, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian ada kebebasan dan kesenangan. Kita akan kupas satu-satu kebutuhan seperti apa itu. Saya rasa Bapak Ibu sudah ada dalam pikiran Bapak Ibu apa yang ada di sini itu benar adanya. Kita membutuhkan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan itu juga tidak luput dari peserta didik kita yang ada di sekolah. Mereka juga manusia sama seperti kita.
yang mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya makan, tempat untuk berlindung, kemudian beristirahat, keamanan dan kesehatan, dan lain-lain. Kita dapat memenuhinya dengan makan, tidur, serta olahraga. Nah tadi saya kembali dulu, 5 kebutuhan dasar ini kira-kira kita kaitkan dengan video inspirasi yang tadi, yang siapa tadi? Kaila. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan di situ? Dia memiliki masalah, tentunya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di situ. Kasih sayang dan rasa di. Jadi kebutuhan dasar yang dia butuhkan di situ adalah kasih sayang dan rasa diterima. Sama seperti kita juga. Kita juga manusia memerlukan kebutuhan dasar yang 5 ini. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, dan selanjutnya ke bawah. Tadi sudah saya bacakan, untuk kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisiologis, yaitu diantaranya makan, kemudian kita butuh untuk tempat berlindung, kita juga butuh untuk beristirahat setelah bekerja seharian, kemudian kita juga butuh keamanan ketika kita melangsungkan kehidupan, kita juga butuh kesehatan. Apa gunanya kita hidup kalau tidak sehat? Kemudian cara memenuhinya yaitu dengan makan, kemudian tidur, hingga olahraga dan lain-lain. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Siapa sih orang yang tidak butuh kasih sayang? Semua butuh kasih sayang. Berkaitan dengan psikologis, mental, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain memiliki peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengindikasi kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, kemudian sahabat, teman, berikut dengan pasangan, teman kerja atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Sama seperti siswa kita juga, mereka butuh kasih sayang dan rasa diterima. Itu nanti akan kita bahas selanjutnya di berkaitan juga dengan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Selanjutnya untuk kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan dan penguasaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar dan diakui. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuan meliputi harga diri serta dianggap berpengaruh dalam kelompok. Jadi kebutuhan yang ketiga ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan penguasaan. Setiap manusia, ini termasuk kebutuhan dasar manusia ya, kita membutuhkan pengakuan dari orang lain, membutuhkan pengakuan dari kelompok. Kita membutuhkan pengakuan bahwa kita itu berkompetensi, kita itu berprestasi, mampu memimpin, terampil. Jadi kita butuh untuk didengar dan diakui oleh orang lain. Begitu juga dengan anak-anak. Mereka ingin diakui, mereka ingin dipuji karena telah berprestasi, misalnya mempunyai kompetensi di bidang yang khusus misalnya. Mereka ingin diakui dalam lingkungan masyarakat maupun pada kelompoknya. Kemudian untuk kebutuhan dasar yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru, dan mengeksplorasinya. Kebutuhan ini mengacu pada kebutuhan dasar manusia untuk mandiri, memiliki pilihan. Jadi kita sebagai manusia ada di dalam diri kita untuk menentukan kebebasan masing-masing. Mau memilih jalan seperti apa yang kita pilih. Tapi memilih jalan seperti apa tentunya didasarkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri kita. Nah, pada anak-anak mereka ingin kebebasan juga. Namun biasanya ada anak-anak yang belum terkontrol. Mereka biasanya menemukan kebebasan mereka tapi dalam hal yang negatif.
Untuk itu dibutuhkan seorang guru untuk membimbing anak-anak menentukan pilihan hidup mereka menjadi hal yang positif. Jadi kita dituntut untuk mampu menuntun anak-anak berbuat hal-hal yang positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Berikut untuk kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Siapa sih yang tidak mau senang? Semua orang mau senang. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang sehingga berupaya mencari kesenangan tersebut. Mereka senang ditandai dengan perasaan gembira, antusiasme, dan tertawa. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Sama juga, saya kembalikan lagi terhadap peserta didik kita. Apalagi mereka masih umur SD, yang pendidikan dasar, yang masih anak-anak. Pasti mereka sangat senang kalau dibilang datang di sekolah. Mereka biasa anak-anak itu di rumah, biar sakit, tapi mereka paksa untuk sekolah. Kenapa? Karena di sekolah itu menyenangkan. Apalagi kalau Bapak Ibu guru, menurut mereka adalah guru yang menyenangkan. Jadi mereka memilih untuk ke sekolah biar sakit. Ini lagi saya kembalikan lagi tadi, kebutuhan dasar yang ini, kebutuhan dasar akan kesenangan, kita kaitkan dengan peserta didik. Jadi mereka itu biasanya memenuhi kebutuhan dasar yang ini, memenuhi kebutuhan dasar kesenangan ini. Kalau kita tidak arahkan, mereka akan memenuhinya dalam hal-hal yang negatif. Jadi menurut mereka senang, tapi itu hal yang negatif yang dapat merugikan orang lain. Mereka tidak berpikir yang saya mau buat ini, yang penting saya senang, padahal itu merugikan orang lain. Untuk itu kembali lagi tadi, dibutuhkan seorang guru yang mampu menuntun mereka memenuhi kebutuhan dasar kesenangan menjadi hal yang positif. Nanti kita akan bahas sebentar contoh-contoh kasus pemenuhan kebutuhan seperti apa yang mereka perlukan pada kasus-kasus yang akan ditampilkan. Saya bacakan kembali, setiap manusia memiliki kebutuhan yang untuk merasa senang sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Merasa senang ditandai dengan perasaan gembira, antusiasme, dan tertawa. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, dan pembelajaran yang bermakna. Jadi itu Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kita guru dan anak-anak. Kita memerlukan kebutuhan dasar itu untuk kelangsungan hidup kita. Di dalam hidup kita memerlukan 5 kebutuhan dasar tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada contoh kasus, ada pertanyaan pemantik. Saya minta partisipasinya Ibu, Bapak Ibu guru. Di sini contoh kasusnya adalah Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ini bukan cuma pada contoh kasus yang ada yang saya tampilkan ini. Ini banyak kasus yang terjadi juga di sekolah kita. Banyak sekali, dan di kelas saya ada. Iya, dan penyelesaian masalah kemarin sebelum mengikuti guru penggerak ini, ya menyelesaikannya begitu-begitu saja. Ternyata mempunyai tahapan-tahapan untuk menjaga hati peserta didik, dia tetap nyaman dan merasa tidak dihukum. Itu nanti penjelasannya ada pada segitiga restitusi. Kira-kira apa alasannya melakukan itu, Bapak Ibu guru? Ya, tidak diberikan uang jajan. Karena tidak diberikan uang jajan, maka di sekolah dia berarti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di situ adalah kebutuhan dasar apa? Bertahan hidup. Benar sekali. Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di sana. Kebutuhan dasar bertahan hidup tidak terpenuhi. Makanya dia senang meminta bekal teman-temannya di sekolah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini ada jawabannya.
Dalam penegakan disiplin positif, Ibu Amar harus memahami kebutuhan apa yang mendorong tindakan Doni yang meminta bekal makan siang teman-temannya. Pemahaman ini penting agar tindakan disiplin yang diambil dapat membantu memecahkan masalah tanpa merugikan Doni. Beberapa kebutuhan yang mungkin terlihat dalam situasi ini adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jika Doni merasa lapar dan tidak memiliki bekal makan siang, tindakannya mungkin merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidupnya seperti makanan. Dan ternyata pada kasus ini ada dua kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa yang satunya? Kita lihat. Ya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Doni mungkin merasa senang saat teman-temannya memberi perhatian atau mengikuti permintaannya yang mencerminkan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dia membutuhkan rasa kasih sayang itu. Kalau dia dikasih bekal sama temannya berarti dia bilang, oh saya disayang teman saya. Tapi ternyata perbuatannya itu merugikan orang lain. Jadi kembali lagi kita kembalikan pada diri kita bagaimana kita menuntun murid agar dia tetap berbuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang positif. Selanjutnya untuk kasus yang kedua adalah Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Gurunya, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada di posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kita lihat jawaban apa yang diberikan Dinda, keluhan apa yang disampaikan pada ibunya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada Dinda? Kesenangan. Itu nanti akan dijelaskan sebentar. Kan dalam kelas memang tidak boleh ribut. Terus kalau mau menyanyi memang ribut. Nah itu ada penyelesaiannya di segitiga restitusi. Baik, kemudian yang kedua yang dia keluhkan lagi pada ibunya, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa? Itu sepertinya yang terjadi di kelas rendah ya. Dia butuh pengakuan, butuh kira-kira kebutuhan apa? Rasa kasih sayang dan diterima di lingkungannya, apalagi lingkungan sekolah. Jadi kita kalau ada anak-anak pakai yang bagus-bagus, memang kita sebagai seorang guru memang kuncinya harus sabar. Jadi dipuji dulu, aduh cantiknya hari ini, Masya Allah, boleh. Jadi manis-manis. Kemudian yang ketiga, keluhan yang disampaikan pada ibunya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ada yang seperti itu. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi di sini? Kebebasan. Dia menginginkan pembelajaran yang beragam sesuai kebutuhannya. Nah ini kesenangan, kasih sayang, rasa diterima dan kebebasan. Benar sekali Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu memang sudah sangat paham. Kebutuhan dasar ini ada dalam diri setiap manusia, tak terkecuali dalam diri guru maupun siswa, seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk itu kita perlu memahami, kemudian menerapkan, serta menganalisis kebutuhan dasar tersebut. Hal ini menekankan peran sekolah dan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kebutuhan siswa yang beragam. Oke, jadi tadi sudah materi tentang kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya saya pindah pada 5 posisi kontrol restitusi. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Harlina tentang restitusi, apa itu restitusi. Nah di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dan posisi kontrol guru yaitu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi di sini ada contoh kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera.
jika kita memposisikan pada posisi kontrol sebagai penghukum yang akan dia katakan. Dan dan pasti kalau guru yang sebagai penghukum dia akan lebih keras. Karakternya menghardik dan mengancam, bahkan menunjuk-nunjuk siswa. Nah, di sini pasti akan keras dia sampaikan. Patuhi aturan sekolah, berdiri depan barisan. Bahkan ada yang lebih keras dari itu. Kemudian yang kedua, masih dengan contoh kasus yang sama, pembuat merasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Atau bisa juga seperti ini, kamu ke sekolah, ibumu tahu kamu ke sekolah itu belajar, tapi kita menyampaikannya dengan halus. Kamu tahu tidak biaya yang dikeluarkan oleh ibumu berapa? Terus di sekolah kamu kamu tidak mematuhi aturan sekolah. Tapi dia tidak menghardik, halus tapi menggigit. Selanjutnya pada posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Teman ini sama dengan pembuat merasa bersalah, hanya dia lebih ceria. Dia tidak menyakiti hati peserta didik. Jadi nadanya bisa juga dia berjenaka, bisa juga ramah. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, kali ini saja tidak apa. Kamu tidak salah, lain kali jangan diulangi ya. Itu pada posisi kontrol teman. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Nah, pemantau ini biasanya yang kita sampaikan, kita bersifat tegas tapi bukan menghardik. Bersikap tegas bukan menghardik dan terlihat berwibawa. Tapi tidak kelihatan emosi dan marah-marah terhadap siswa karena ada konsekuensi yang harus dia penuhi di sana. Nah, di sini contoh cara penyelesaiannya. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kamu tahu kan konsekuensi yang harus kamu lakukan ketika kamu melanggar aturan sekolah. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Posisi ini adalah posisi yang paling ideal. Ya, posisi adalah posisi yang paling ideal. Sebentar saya akan jelaskan kembali. Di sini contoh pertanyaannya. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu posisi sebagai manajer. Baik, kita akan lanjut pada penjelasan setiap pada 5 posisi kontrol ini. Nah, ini posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, seperti tadi contohnya yang di depan tadi, murid-murid patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, tapi dengan cara menghardik. Nah, ciri khas penghukum ini adalah nada suaranya tinggi, menghardik, bahkan bisa mengancam, matanya melotot, dan menunjuk-nunjuk. Kemudian ada konsekuensi logis dari posisi kontrol penghukum ini yang berdampak pada siswa. Ketika kita menghukum, dia akan menjadi pendendam. Kemudian bisa jadi setelah kembali ke tempat duduknya, di sini ada dia akan berbuat agresif. Biasanya dia coret-coret bukunya, dia robek-robek, atau ada yang lebih parah lagi. Kemudian yang berikut adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini, guru itu akan bersuara dengan lembut. Jadi pelan-pelan dia bakal sampai. Tapi pada saat menyampaikan itu sangat menusuk di hati atau menggigit. Nah, pada posisi kontrol yang ini itu lebih berbahaya daripada posisi kontrol yang penghukum tadi. Kenapa? Karena dalam diri murid akan timbul rasa bersalah. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri karena telah merugikan orang tuanya dan guru di sekolah. Apalagi kalau kita kasih sampai itu, kalau orang bangkit bilang merasa sekali. Apa konsekuensi logis yang akan terjadi pada dirinya? Dia akan menjadi orang pendendam juga. Kemudian dia akan mudah menyalahkan dirinya sendiri, bahkan bisa menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Karena dia merasa tidak berharga, tidak bisa menjadi orang yang baik untuk dia merasa bersalah dan tidak bisa menjadi orang yang berharga untuk orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita masuk pada posisi kontrol teman.
menyakiti murid. Dia tidak akan menyakiti murid. Dia akan menjadi teman untuk murid. Jadi biasanya dia duduk berdekatan, kemudian biasa pundaknya dipegang, kemudian dia akan menyampaikan, ayolah bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak akan bantu bereskan. Nah itu ya, itu sebagai teman. Namun kalau yang menjadi konsekuensi logisnya ada bersifat positif dan bersifat negatif. Dia akan berbuat hal yang baik. Berbuat hal yang baik karena dia mendengarkan ucapan dari Bapak atau Ibu guru yang tadi, karena Bapak Ibu guru memposisikan sebagai teman. Namun ada hal negatif yang terjadi. Ketika Bapak Ibu guru sudah tidak membantu dia, maka dia tidak akan mendengarkan guru-guru yang lain. Dan itu yang terjadi pada siswa kita. Dia hanya akan mendengarkan guru kelasnya, tapi guru lain dia tidak akan dengarkan. Nah, ketika kita tidak ada di situ, dia akan berbuat lagi hal yang negatif. Karena yang didengarkan cuma kita. Tapi hal positifnya dia akan tetap berbuat hal yang positif selama Bapak atau Ibu guru menuntun dia. Itu konsekuensi logis bagi posisi kontrol teman. Lanjut Bapak Ibu, posisi kontrol pemantau. Nah, pada posisi kontrol pemantau ini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Jadi ada konsekuensi yang kita buat di sana, namun cara menyampaikan sama anak-anak tidak bernada ancaman, tidak bernada menghardik, tidak menunjuk anak-anak, tidak emosi saat menyampaikan misalnya nasihat tersebut. Nah di sini ada contoh kalimat yang keluar ketika kita menyampaikan pada anak yang telah melakukan pelanggaran. Misalnya ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kan sanksi dan konsekuensinya seperti apa? Nah tadi ada contoh yang sudah ditampilkan sama Ibu Harlina tentang peraturan dan konsekuensi. Baik Bapak Ibu, yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Nah pada posisi kontrol manajer ini adalah posisi kontrol seorang guru yang paling ideal. Kenapa saya sebut paling ideal? Karena pada posisi kontrol ini, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi ketika kita sudah berada pada posisi manajer, kita pasti berada pada posisi pemantau dan teman. Bisa dapat sewaktu-waktu berubah tergantung situasi dan kondisinya. Nah di sini ada contoh kalimat yang akan disampaikan ketika kita berada pada posisi manajer. Kita panggil anak, kemudian kita tanya apa yang kita yakini setelah membuat keyakinan kelas yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Harlina. Keyakinan kelas itu kan nilai-nilai kebajikan yang kita gali dalam diri anak-anak. Mereka saja kelas 1 saja sudah paham apa nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri, seperti tadi tidak boleh ribut di kelas, kemudian tidak boleh mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Nah kemudian bagaimana kita guru merubah kalimat-kalimat yang keluar dari anak-anak tadi, merubah menjadi hal yang kalimat yang positif. Nah konsekuensi logis dari posisi manajer yang kita terapkan pada siswa. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, bagaimana cara penyelesaiannya, dan kita ajak murid untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya di sini ada contoh kasus. Saya sudah letakkan video di sini, kita simak bersama, kemudian kita merefleksi ada di posisi kontrol apa kita saat ini. Saya pribadi maupun teman-teman guru yang ada di SD Impres 1 Salakan.
Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Nah, pada posisi kontrol yang ini, tentunya ini posisi kontrol sebagai apa tadi Bapak Ibu? Sebagai penghukum dengan ciri-cirinya matanya melotot, kemudian keningnya berkerut, kemudian tegas saat menyampaikan, menunjuk-nunjuk anak sampai anak ketakutan dan gemetaran. Itu posisi penghukum. Kita lihat lagi video selanjutnya. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Nah Bapak Ibu, yang video tadi kira-kira posisi kontrol mana? Pembuat rasa bersalah. Nah pembuat rasa bersalah ini yang lebih berbahaya daripada penghukum tadi. Yang karena dia akan memendam sendiri, yang bisa suatu saat dia akan meledak. Kemudian akan bisa menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Baik, kita lihat lagi posisi kontrol berikut. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Nah, yang posisi kontrol yang ini adalah di posisi teman. Itu tadi di akhir videonya ada bilang berarti biar saya terlambat lagi tidak apa-apa. Nah itu adalah sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya dia akan berbuat hal yang positif ketika guru tadi yang menangani dia. Tapi kalau berganti guru yang lain, dia akan mengulangi hal yang negatif lagi. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat si Pak. Pada video itu kira-kira posisi kontrol mana? Pemantau, karena dia tidak marah, tidak mengancam anak, tidak menghadir teman, namun disampaikannya secara tegas dan ada konsekuensi yang harus dipenuhi oleh anak tersebut. Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap Senin sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, tadi sudah ada 5 posisi kontrol yang kemudian ada contoh-contohnya dalam video. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Dan yang menjadi posisi kontrol ideal itu adalah manajer.
Kenapa manajer? Karena kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab hal-hal apa yang dia buat, hal-hal negatif apa yang dia buat kita rubah ke dalam hal-hal yang positif dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya. Kita ajar dia untuk bertanggung jawab, kita undang dia, kemudian kita sepakati bersama solusi apa yang akan dia lakukan ketika membuat pelanggaran tersebut. Nah, ini nanti akan berkaitan pada cara penyelesaian masalah ketika kita memposisikan diri pada posisi manajer. Jadi penyelesaian masalah pada segitiga restitusi tadi. Sebentar nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang saya ingin bertanya sama Bapak Ibu. Kira-kira saat ini kita berada di posisi kontrol yang mana? Penghukum, kadang penghukum, pembuat rasa bersalah. Jadi, iya, semua dilaksanakan. Tergantung situasi dan kondisi. Benar sekali Bapak Ibu. Iya. Jadi, saya pun sendiri sedang belajar berada di posisi manajer. Memang sangat sulit. Satu kuncinya yaitu kesabaran. Bagaimana kita dituntut sebagai seorang guru, kita memilih profesi kita sebagai seorang guru, berarti kita sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Apalagi pada anak-anak di sekolah dasar yang tentunya masih terbawa-bawa dengan perilaku yang ada di rumah. Bagaimana kemudian kita bisa meluruskan, merubah hal yang negatif menjadi hal yang positif. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita pindah pada materi yang terakhir pada siang hari ini, yaitu segitiga restitusi. Tadi barangkali sudah dijelaskan sama Ibu Harlina tentang restitusi, namun saya sampaikan kembali. Jadi segitiga restitusi ini itu yang tadi ya, penyelesaian masalah ketika anak-anak berbuat pelanggaran. Jadi sebelum kita lanjut pada tahapan-tahapannya, saya ingin memperkenalkan bahwa segitiga restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif terhadap siswa. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, bukan ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki hubungan bersama orang lain, bersama temannya, hubungan bersama guru juga dan lingkungan sekitarnya ketika dia membuat pelanggaran. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Kenapa disebut tawaran? Karena kita masih mengundang siswa, kemudian kita tanya alasan dia berbuat kesalahan itu kenapa. Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di sana. Kemudian kita mengajak dia menanyakan solusi, kira-kira solusi bagaimana yang kamu inginkan. Nah, itu ada kaitannya dengan keyakinan kelas yang dibuat. Kita buat keyakinan kelas, jadi ketika kita menyampaikan anak-anak yang membuat pelanggaran, kita kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Jadi keyakinan kelas itu bukan peraturan, karena peraturan biasanya ditetapkan oleh guru. Tapi kalau keyakinan kelas dari pribadi murid masing-masing, kita tanya kira-kira kalau mengambil hak milik orang lain itu baik atau tidak? Tidak baik. Nah, kira-kira nilai kebajikan apa yang ada di situ? Oh, kita harus bertanggung jawab. Kalau sudah ambil milik barang orang lain, berarti harus diganti konsekuensinya. Nanti kita temukan cara menyelesaikan masalahnya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dia buat, dan lebih berfokus pada karakter bukan tindakan. Kita lanjut Bapak Ibu, segitiga restitusi itu digambarkan seperti ini. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi ini tahapan-tahapannya. Setelah menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita lihat tahapan-tahapannya. Nah di sini langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Di tahapan yang kedua ini kita menanyakan tentang pelanggaran yang dia buat, merugikan orang lain atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan yang dia yakini, yang sudah kita sepakati bersama saat di dalam kelas. Nah ini langkah pertamanya.
Langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi, yakni pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Nah, bagaimana apa itu menstabilkan identitas? Nah, kadang-kadang anak ketika berbuat kesalahan itu mereka emosi yang meledak, apalagi anak-anak SD yang belum bisa mengontrol emosinya. Mereka kadang-kadang emosi. Nah, kemudian kita stabilkan identitasnya dengan cara apa meredamnya? Kita undang dia, kemudian tanyakan, kamu tahu ibu undang ke sini karena apa? Biasa dia menyadari, tahu saya melakukan kesalahan ini. Kemudian kita lanjut pada tindakan yang kedua. Nah, tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita tanya dia, kenapa kamu berbuat seperti itu? Apa alasan kamu berbuat seperti itu? Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan tertentu. Dia pasti berbuat itu bukan cuma karena berbuat seenaknya, pasti ada tujuannya. Nah, kalau kita berbicara tujuan, berarti kita kembali lagi tadi lima kebutuhan dasar manusia tadi. Ketika kita menolong anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah karena tidak ada penyelesaiannya, tidak ada solusinya. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami, merasa diterima oleh guru dan kelompoknya di dalam kelas misalnya atau dalam lingkungan sekolah. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalau menanyakan keyakinan ini terkait dengan keyakinan kelas yang sudah dijelaskan oleh Ibu Harlina tadi, tahapan-tahapan membuat keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri siswa yang mereka tuangkan. Kemudian kita buat keyakinan kelas. Jadi ketika mereka melanggar apa yang mereka yakini, kita akan kembalikan. Kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Disampaikan begitu, ingat Bu, yang kamu langgar ini melanggar keyakinan kelas yang mana? Kalau dia bilang yang tanggung jawab, nah kemudian kita cari solusinya, bagaimana cara penyelesaiannya. Baik, selanjutnya di sini adalah ini adalah tugas demonstrasi kontekstual saya sebagai pemenuhan tugas kemarin pada modul 1.4. Ini adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi saya minta kesediaan Bapak Ibu sedikit lagi waktunya untuk menyaksikan video ini. Impres 1 Salakan, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi merupakan proses yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Pada saat jam pembelajaran sedang berlangsung, salah satu peserta didik saya bernama Afra ketahuan sedang makan di bangku paling belakang dan tidak memperhatikan materi pelajaran yang diberikan. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi.
kelelahan pasti, tapi kita juga harus tahu pada saat dari pagi saat ke sekolah maka tidak sarapan. Memangnya apa bangun pagi jam? Nah begitu apa harus kamu lebih awal lagi dan tidak bisa sarapan dan tidak terlambat dan masih. Apa masih ingat kayak dengan kelas yang kedua? Kalau apa makan di dalam kelas, apa termasuk menghargai kebutuhan diri sendiri atau tidak? Oke, baik di sini ibu tidak akan mencari siapa yang sangat tapi di sini apa dan ibu akan mencari solusinya bagaimana agar anak tidak mengulanginya lagi saat proses pembelajaran di kelas. Kira-kira apa bisa memulainya mulai apa? Jadi ibu harap setelah kita diskusi ini kita mencari solusinya apa menjadi lebih baik lagi bersama menghargai kemampuan belajar dan menghargai diri sendiri maka tidak akan dan terima kasih Afra. Kan nama saya Sunena Azara, kelas 3B, SMP 1 Sahabat. Perasaan saya sangat senang setelah berdiskusi dengan ibu guru untuk mencari solusi permasalahan saya. Bahkan saat belajar sekarang, saya berjanji tidak mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Ella. Terima kasih sudah menyaksikan video. Baik Bapak Ibu, kita sudah saksikan bersama tadi bagaimana cara penyelesaian masalah yang terjadi pada anak-anak dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah saksikan bersama untuk materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pada materi itu adalah materi yang terakhir pada penyampaian penerapan penyebaran budaya positif di sekolah kita. Dan yang menjadi kesimpulan pada kegiatan kita di hari ini yaitu dalam penerapan program disiplin positif budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan saya tambahkan satu lagi, tentunya anak-anak ketika proses pembelajaran selalu merasa bahagia dan tidak tertekan. Ya, demikian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk penyampaian materi kali ini saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 bersama Ibu Harlina mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu Nurhapni sebagai guru penggerak Angkatan 7, juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman guru yang sudah bersedia sama-sama kita sharing tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi manfaat untuk kedepannya, untuk mensukseskan pendidikan yang ada di sekolah kita, tentunya dengan tetap menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan kegiatan diseminasi budaya positif di SD Impres 1 Salakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.
Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Kasus pertama. Pada saat jam pembelajaran sedang berlangsung, salah satu peserta didik saya bernama Afra ketahuan sedang makan di bangku paling belakang dan tidak memperhatikan materi pelajaran yang diberikan. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Afra tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tahu Bu, saya makan dengan kelas pelajaran. Apa Afra tahu makan di dalam kelas itu salah atau benar? Salah Bu. Ibu tahu makan itu adalah kebutuhan kita. Ibu juga kalau lapar pasti makan. Tapi kita juga harus tahu pada saat kapan kita makan. Tadi pagi saat ke sekolah, Afra tidak sarapan? Tidak Bu, saya berangkat ke sekolah tapi terlambat jadi kesini sarapan. Memangnya Afra bangun pagi jam berapa? Jam 9 Bu, saya selamat bangun. Nah, untuk itu Afra harus bangun lebih awal lagi agar Afra bisa sarapan dan tidak terlambat datang ke sekolah. Baik Bu, Afra masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? menghargai teman dan diri sendiri. Nah, kalau Afra makan di dalam kelas, apa Afra termasuk menghargai teman dan diri sendiri atau tidak? Tidak Bu. Oke, baik, di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi di sini Afra dan ibu sama-sama mencari solusinya bagaimana agar Afra tidak mengulanginya lagi saat proses pembelajaran di kelas. Ya Bu, saya tidak mengingatkan benar. Kira-kira Afra bisa memulainya mulai kapan? Insya Allah mulai besok Bu. Baik, jadi ibu harap setelah kita diskusi ini, kita mencari solusinya, Afra menjadi lebih baik lagi, bersama menghargai teman yang ada dalam kelas dan menghargai diri sendiri. Afra tidak makan di dalam kelas lagi. Baik Bu. Terima kasih Afra. Nama saya Asanela Azara, kelas 3B, SD Impres 1 Salakan. Perasaan saya sangat senang setelah berdiskusi dengan ibu guru untuk mencari solusi permasalahan saya. Bahkan saat belajar di kelas, saya berjanji tidak mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Ella. Kasus kedua. Alifa gelisah saat ulangan sedang berlangsung. Ternyata Alifa menyontek pekerjaan teman sebangkunya. Itulah kenapa ia terlihat gelisah, karena takut ketahuan guru. Dan berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Alifa tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tahu Bu, saya menyontek saat ulangan tadi. Menyontek itu salah atau benar? Salah Bu. Pasti Alifa punya alasan kenapa Alifa bisa menyontek tadi. Semalam saya tidak belajar Bu, saya mengantuk jadi saya langsung tidur. Nah, untuk itu Alifa harus disiplin di rumah. Misalnya Alifa harus tidur siang agar malam bisa belajar dengan baik dan tidak mengantuk. Baik Bu, saya akan belajar untuk disiplin di rumah. Di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi kita mencari solusi. Ibu dan Alifa mencari solusi tentang permasalahan ini agar Alifa tidak menyontek lagi saat ujian. Baik Bu. Apa Alifa masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat? Masih Bu, salah satunya kejujuran. Apa menyontek itu termasuk kejujuran? Tidak Bu, saya berjanji akan disiplin dan tidak menyontek lagi saat ulangan. Kira-kira Alifa bisa memulainya kapan? Insya Allah mulai sebentar malam. Oke, baik. Ibu berharap setelah kita berdiskusi ini, kita mencari solusi dan menemukan solusinya, Alifa bisa lebih baik lagi. Alifa bisa menerapkan disiplin di rumah, misalnya tidur siang agar malam bisa belajar dan tidak mengantuk, agar pada saat ulangan Alifa tidak mengantuk lagi. Baik Bu. Oke, terima kasih Alifa. Sama-sama.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.